Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mata kuliah pengelolaan pengelolaan kualitas lingkungan, di mana pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai permasalahan dan prioritas pengelolaan lingkungan. Jadi setelah sebelumnya kita selesai membahas dimulai dari sejarah pengelolaan dan bagaimana pemahaman terkait dengan prinsip lingkungan hidup yang berkaitan dengan aspek biotis yang nanti berkaitan dengan ekosistem, bagaimana kita pemahaman mengenai ekosistem atau pembelajaran di ekologi, kita bisa memahami kompleksitas atau bagaimana secara sistematis kita melihat lingkungan, di mana dalam pemahaman kita mengenai lingkungan, kita harus berkaitan atau harus mempertimbangkan aspek-aspek sistemik. Karena nanti ketika kita membahas mengenai lingkungan, maka kita tidak bisa hanya melihat dari satu sisi saja atau hanya dari satu sektor saja. Harus ada pembahasan secara kompleks nantinya. Nah, kemudian setelah itu juga kita pada pertemuan ketiga kita membahas apa sih dasarnya pengelolaan lingkungan, kemudian aspek legalnya seperti apa di Indonesia, dan terakhir saya sudah minta untuk kalian mencari atau saya meminta masing-masing mahasiswa untuk bisa mencari terkait dengan baku mutu, karena akan berkaitan dengan nanti pengelolaan lingkungan. Jadi dalam pengelolaan lingkungan kita menggunakan batas-batas baku mutu yang diperbolehkan berkaitan dengan emisi, berkaitan dengan limbah, pembuangan limbah ke sungai dan lain sebagainya. Ada banyak sekali macamnya terkait dengan baku mutu. Dan perlu juga dipertimbangkan dalam penetapan kualitas atau pengelolaan lingkungan berdasarkan peraturan atau berdasarkan legal tadi, harus mempertimbangkan juga aspek apakah peraturan perundangan tadi masih berlaku, apakah ada peraturan perundangan penggantinya. Ini yang saya rasa perlu ditekankan juga, khususnya kita di teknik lingkungan, aspek legal ini menjadi satu hal yang penting. Nanti berkaitan juga pengelolaan kualitas lingkungan akan sangat berkaitan juga dengan hal tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini, sebagai lanjutan dari pembahasan awal terkait dengan pengelolaan kualitas lingkungan, setelah kemarin atau setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai aspek legal, sekarang kita mulai lagi ke core-nya dan bagaimana sih nanti cara kita penentuan prioritas terkait dengan pengelolaan lingkungan. Jadi nanti kita akan brief lagi, kita akan bahas sedikit lagi mengenai permasalahan-permasalahan ya yang umum yang bisa kita lihat pada sehari-harinya. Kemudian juga kita bisa, saya akan memberikan satu contoh bagaimana sih cara untuk menentukan skala prioritas. Ini baru salah satu contoh saja, sebenarnya ada beberapa contoh lain yang nanti mungkin bisa dipelajari tergantung nanti kebutuhannya juga. Dan ini juga bisa sebagai pengantar juga sebelum kita masuk ke bagaimana standar dan kriteria untuk masing-masing kualitas, apakah itu terkait dengan emisi di udara, apakah terkait dengan kualitas air minum atau air baku, sampai ke nanti kerusakan lingkungan laut mungkin akan coba kita bahas, tergantung nanti ketersediaan waktu kita juga nantinya. Oke, sudah ada satu yang masuk. Suara saya jelas kan ya, Wahyudi? Iya, jelas Pak, jelas Pak. Oke. Masalah lingkungan. Jadi terkait dengan lingkungan, jadi seperti yang kita bahas sebelumnya, lingkungan menjadi satu hal yang penting sekarang dari pergerakan atau pemahaman lebih lanjut terkait dengan lingkungan hidup, menyebabkan munculnya upaya untuk melakukan pengelolaan, munculnya upaya untuk mengetahui bagaimana sih kualitas lingkungan di suatu wilayah. Nah, permasalahan-permasalahannya itu seperti apa saja? Nah, salah satunya yang pertama adalah terkait dengan polusi. Jadi polusi di sini maksudnya adalah terdapatnya zat-zat ataupun material yang nantinya terakumulasi dengan jumlah yang tidak diinginkan, ataupun
jumlah yang nantinya bisa berbahaya, atau nanti memang tadi yang baku mutu tadi, ketika memang sudah melewati ambang batas. Kemudian terkait dengan polusi sendiri, alam secara alami itu lingkungan atau lingkungan abiotik ini mempunyai kemampuan untuk mendekomposisi dan menyebarkan polutan. Jadi lingkungan fisik itu pasti akan memiliki kemampuan untuk mengasimilasi polutan. Jadi secara alami sebenarnya itu bukan menjadi satu masalah sebenarnya, karena adanya kemampuan untuk mendekomposisi dan menyebarkan polutan tadi. Tapi yang menjadi masalah adalah salah satunya karena adanya polusi di sini menyebabkan terbentuknya produk sintesis yang resisten. Jadi resisten di sini ya secara alami udara itu tidak bisa memproses mendekomposisi dari si produk sintesis tadi. Ini yang menyebabkan dia tertahan dalam jumlah yang lama, tidak mengalami satu siklus yang bisa mengelola si limbah tadi atau si emisi atau polutan tadi. Kemudian polutan yang tersebar itu bisa masuk ke satu rantai makanan. Jadi pada suatu ekosistem, jadi ekosistem itu kan lingkup interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan atau bagian-bagian fisik, apakah itu udara dan sebagainya. Jadi ketika polutan itu masuk ke dalam lingkungan, maka secara otomatis tentunya dia nanti juga dapat mempengaruhi makhluk hidup yang ada di lingkungan tersebut. Salah satunya adalah melalui rantai makanan. Jadi ketika ada satu saja makhluk hidup di satu rantai makanan yang mengkonsumsi atau yang menyerap si polutan tadi, maka nanti polutan tadi bisa tertinggal atau tertahan di makhluk hidup tadi. Dan dalam rantai makanan akan ada rangkaian kegiatan makan dan dimakan, tadi yang dimulai dari produsen yang dia bisa menghasilkan makanannya sendiri, kemudian si produsen tadi pada akhirnya juga dimakan oleh konsumen pertama tadi nanti dimakan lagi oleh konsumen kedua, begitu seterusnya berantai sampai ke yang paling terakhir, bahkan nanti bisa kembali lagi ke si produsen tadi. Karena setelah dia konsumen terakhir atau top predator atau top konsumen itu dia mati, kemudian dia terurai di tanah, hasil penguraian atau degradasi si top konsumen tadi itu juga bisa dimanfaatkan kembali oleh si produsen. Jadi sehingga dalam satu rantai makanan. Inilah yang menyebabkan ketika ada polutan yang tersebar, sebagai contohnya dia tersebar di tanah misalnya atau di air tanahnya, maka itu bisa terakumulasi di makhluk hidup yang berada di lingkungan tadi. Kemudian permasalahan-permasalahan terkait polusi air. Jadi polusi air di sini umumnya itu terjadi karena adanya aktivitas industri ataupun di domestik. Jadi domestik di sini maksudnya dari perumahan. Keduanya memberikan atau menghasilkan polusi yang nantinya pada umumnya baik pada industri atau domestik mereka menghasilkan polusi ke air. Jadi sebagai contoh mungkin kalau di industri dari sisa pewarnaan atau penggunaan logam dan lain sebagainya dalam proses di industrinya yang menghasilkan limbah dalam bentuk cair misalnya. Yang itu biasanya dibuang saja langsung ke air atau sumber air yang berada di sekitarnya. Begitu pula yang domestik, apakah itu dari greywaternya atau yang lain sebagainya juga sebagian besar atau bisa dibuang langsung ke permukaan air permukaan. Kemudian untuk polusi udara ini bisa jadi menjadi suatu masalah yang global sebenarnya. Jadi dihadapi oleh baik negara maju dan negara berkembang dalam perjalanannya. Kemudian permasalahan yang kedua adalah tata guna lahan. Pada umumnya tidak tepatnya pemanfaatan lahan
alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan. Jadi sebagai contoh nanti terkait dengan alih fungsi lahan, di mana semakin kecilnya daerah hutan atau daerah tangkapan air atau daerah yang memiliki nilai infiltrasi yang tinggi, untuk perluasan industri dan kota, ini pasti akan menyebabkan satu dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Paling sederhananya terkait dengan kejadian banjir, longsor, dan lain sebagainya. Kemudian juga yang berikutnya, tata guna lahan di sini berkaitan pula dengan tidak ada perencanaan terkait dengan pemanfaatan ruang kota atau tata ruang. Atau berkaitan pula dengan kegiatan penggusuran nantinya. Berikutnya ada sumber daya alam. Tadi penipisan dari sumber daya alam ini terjadi biasanya karena overeksploitasi. Jadi eksploitasinya itu tanpa memikirkan keberlangsungan. Jadi bisa jadi memang ada sumber daya alam yang bisa terus diperbaharui, tapi ketika penggunaannya terlalu berlebihan juga akan bermasalah. Sebagai salah satunya adalah air misalnya. Air tanah yang dimanfaatkan secara besar-besaran tanpa adanya pengelolaan yang baik juga akan menjadi satu masalah nantinya ke depannya. Pada akhirnya nanti bisa menyebabkan terjadinya krisis, bisa berkaitan dengan energi ataupun sumber daya alam. Kemudian dari berbagai macam permasalahan tadi itu baru sebagian sebenarnya. Mungkin kalau kalian bisa amati hal-hal yang berada di sekitar, pasti kalian akan bisa mengerucutkan permasalahan yang berbeda ya menurut kalian yang menjadi masalah ini ABCD. Tapi bisa jadi menurut yang lain itu masalah berbeda lagi karena masing-masing akan ada perspektif yang berbeda. Oleh karena itu nantinya dalam penetapan prioritas pastinya akan ditentukan satu tools yang bisa dimanfaatkan, yang bisa dihitung secara kualitatif nantinya. Nah, dalam penentuan prioritas pengelolaan, agar pengelolaan lingkungan hidup tepat sasaran, jadi tentunya perlu dibuat skala prioritas pengelolaan lingkungan hidup. Nah, skala prioritas ini ya tentu tadi saya bilang akan bermacam-macam dan akan kompleks juga. Jadi saya ambil contoh tadi memang kita aja mungkin akan berbeda pertimbangannya. Misalnya kalian tinggal di satu kota atau di satu perumahan, pasti kalian akan memiliki pertimbangan yang berbeda-beda dalam menentukan skala prioritasnya, karena masing-masing akan memilih dasar-dasar yang berbeda pula. Dasar dari penentuan prioritas biasanya adalah mana yang mendesak, mana yang memiliki dampak lebih penting. Kemudian lingkungan nantinya akan terdiri atas berbagai komponen. Komponen apakah sebagai satu individu ataupun sebagai satu sistem yang akan saling berkaitan. Tadi komponen fisik atau komponen abiotiknya berupa air, udara, tanah, dan lain-lain. Komponen biologisnya makhluk hidup, maksudnya mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Dan kita juga bisa menambahkan aspek terkait dengan komponen sosial. Jadi komponen sosial di sini maksudnya adalah terkait dengan politik, hukum, kebudayaan, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa menambahkan komponen buatan manusia, jadi di dalamnya ada kota, jalan, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kaitan nilai atau norma dan kebutuhan dalam penentuan prioritas lingkungan? Maka dari bagian ini kita bisa melihat kita sebagai aktor dalam mencapai bagaimana adanya keterkaitan antara lingkungan alami dan sosial. Maka ada beberapa kebutuhan dalam penentuan prioritas. Jadi harus diidentifikasi dulu komponen sumber daya alamnya apa saja, bagaimana kebutuhan dasar manusia, pemakaian dari komponen sumber daya alam itu seperti apa, dan dalam pemakaian nanti akan ada sistem nilainya. Sistem nilai juga yang nantinya akan mengatur kebutuhan dasar manusia dan kebutuhan langsungnya. Dalam pemakaian nanti selain ada sistem nilai, akan berkaitan juga dengan siapa pemakainya dan siapa yang melindungi.
Yang pada akhirnya adalah ada satu aktor yang nantinya perlu untuk menyesuaikan lagi atau mengaitkan masing-masing antara kebutuhan dan bagaimana norma atau maksudnya sistem nilai di sini. Jadi nanti sistem nilai lah yang nantinya akan mengatur bagaimana kita menggunakan, bagaimana kita mengkategorikan atau mengelompokkan apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia, apa yang menjadi kebutuhan langsung. Sehingga nanti akan berkaitan antara sumber daya alam, bagaimana lingkungan, dan aspek sosial. Kemudian, dalam penentuan prioritas, jadi penentuan prioritas ini merupakan proses perbandingan antara prinsip lingkungan dan sistem nilai manusia yang fluktuatif atau dia akan selalu berubah. Karena itu harus ada interaksi antara keduanya sehingga dia saling menjadi satu kesatuan. Nah, prioritas ini akan berubah dari waktu-waktu, tempat, dan tempat. Pendekatan sistem analisis untuk masalah lingkungan diterapkan untuk melihat hubungan yang kompleks. Jadi dari suatu hubungan yang kompleks yang diidentifikasi di awal atau dianalisis di awal, kemudian dicoba untuk didapatkan solusinya. Solusinya diupayakan solusi yang seimbang dan komprehensif. Pada satu kesempatan, Reason di sini berupaya untuk melihat masalah atau stres pada satu waktu untuk bisa dipisahkan menjadi masalah-masalah yang spesifik, di mana nantinya masalah-masalah spesifik atau S ini nanti bisa diuraikan sehingga nanti akan dihitung, akan saling mempengaruhi satu-satu dengan yang lainnya. Jadi sebagai contohnya di sini penilaian tingkat kepentingan setiap masalah lingkungan berdasarkan 3 sistem utama. Yang pertama melihat indeks persistennya. Nilainya biasanya 1 sampai dengan 5 yang ditandai oleh karakteristik dasar fisik dan kimianya. Kemudian yang kedua ada indeks geografis atau range menggunakan rumus R di sini dengan nilai 1 sampai dengan 5 ditandai dengan jangkauan masalah lingkungan. Jangkauan masalah lingkungan yang dapat berpindah ataupun menyebar kemampuannya. Jadi kalau coba kita kategorikan indeksnya sendiri kita buat di sini, yang indeks persistensi di sini apakah dia bertahan dalam harian, bulanan, sampai dengan abad. Jadi semakin lama dia bertahan karakteristik fisik dan kimianya, maka semakin tinggi nilainya. Sedangkan untuk yang indeks geografis atau range, ini berdasarkan seberapa besar kemampuannya untuk berpindah. Ada yang lokal sampai dengan secara global. Kemudian berikutnya ada indeks kompleksitas. Jadi indeks kompleksitas di sini menunjukkan kompleksitas dampak setiap stres terhadap 3 sistem utama yang tadi. Jadi nanti kita mengkombinasikan saja sebenarnya berdasarkan banyaknya komponen sistem yang terkena dampak. Sedangkan untuk tingkat kepentingan suatu dampak terhadap kita bisa menggunakan, tadi kita di sini membandingkan antara manusia, ini untuk yang nomor 3 di sini ya. Untuk yang indeks kompleksitas, kita melihat mulai dari manusia, lingkungan, dan sumber daya. Sedangkan untuk tingkat kepentingan suatu dampak terhadap EI di sini adalah, ini kita bisa menghitung berapa beban lingkungan berdasarkan perkiraan prioritas dampak. Baik itu nantinya kurang lebih seperti ini bentuk perhitungannya. Jadi misalnya dari sampai dengan pupuk kimia, dihitung mulai dari persistensinya, kemudian nilai delta C-nya atau sigma C, kemudian nilai U-nya. Nah nanti kita berdasarkan angka ini akan kita kelompokkan prioritasnya. Jadi ini contoh untuk perkiraan. Jadi setelah kita hitung untuk yang sekarang dan nilai perkiraannya, kemudian kita coba runutkan nilai totalnya. Maka dari sini kita bisa memperkirakan atau menghitung skala prioritasnya. Jadi yang semakin besar, maka dia menjadi skala prioritas yang paling besar pula. Contohnya di sini berdasarkan perhitungan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa
yang menjadi prioritas utama adalah terkait dengan permasalahan logam berat, kemudian karbon dioksida, tumpahan minyak, buangan padat, dan pupuk kimia. Kurang lebih seperti itulah kalau terkait dengan bagaimana kita nanti penetapan prioritas. Ini menjadi salah satu cara terkait dengan penetapan prioritas, dan ada beberapa cara lain ini mungkin agak sedikit berbeda dengan penilaian dampak untuk yang di AMDAL juga ya. Tapi kurang lebih yang di AMDAL pun juga sama, kita mengkategorikannya dari beberapa aktivitas atau beberapa aspek-aspek lingkungan, dibagi lagi prioritasnya, mana yang menjadi kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan, mana yang tidak, nanti diklasifikasikan lagi. Jadi kalau ini kita benar-benar melakukan perhitungan dari beberapa parameter yang berbeda. Jadi mulai dari yang P itu nilai persistensinya, kemudian yang kedua range terkait dengan skala dari dampak yang bisa ditimbulkan. Kemudian juga kita melihat aspek dari keterkaitan antara manusia, bagaimana dengan sosialnya, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Kira-kira siapa yang dalam sini sudah ada 2 orang. Kira-kira ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Kalau tidak ada, mungkin untuk penjelasannya bisa saya sudahi. Sebelumnya, untuk apa yang saya minta pada pertemuan 3, apa kendalanya kira-kira? Kenapa kok masih belum bisa mengisi? Pak, mohon maaf tadi karena ada rapat di sekolah anak, Pak, jadi belum bisa mengisi tadi, Pak. Harusnya disampaikan saja, jangan biarkan tidak jelas soalnya. Kalau jelas saya sampaikan, kalau memang ada halangan di sini kan bisa saya sesuaikan juga nantinya. Iya, Pak, mohon maaf, Pak. Oke, yang lain mana? Wahyu? Ya mungkin kalau dari saya Pak, ini tadi kan masih di lapangan, jadi belum sempat kalau mau ngotak-ngatik dari HP atau laptop Pak. Oke. Jadi kurang lebih masalah sama ya. Jadi harapan saya sebenarnya kalau memang ada kendala bisa disampaikan dari jauh-jauh hari. Jadi seperti misalnya memang saya sedang di luar atau seperti apa. Karena biar saya juga bisa menyesuaikan juga. Jadi aktivitas kita bisa disesuaikan nanti. Karena tadi saya langsung mulai saja lah. Jelas kita. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Iya, Pak, baik, Pak. Jadi yang berikutnya tolong langsung disampaikan saja ya kalau memang ada kendala. Jadi silakan nanti untuk yang baku mutu silakan bisa dicoba mengisi menggunakan link drive tadi. Itu kalau kalian bukanya dari HP, kalau di Android dan kalian install spreadsheet yang dari Google Spreadsheet, itu bisa otomatis kalian buka dari HP. Kalau memang kalian biasa login di Google-nya ya. Kalau kalian buka dari laptop, biasanya langsung masuk ke URL-nya Google Spreadsheet ya. Kalau kalian di Google Chrome dan sudah terlogin di Google-nya, akun Google, bisa otomatis dibuka sebenarnya. Jadi kalau kalian buka menggunakan link tadi, jadi bisa secara kolaboratif saja sebenarnya. Jadi ketika nanti Wahyudi mengisi, maka nanti ketika sudah diketikkan akan terlihat nanti ketika Elvarina membuka. Jadi ketika semua sama-sama buka, nanti tampilannya akan sama dan siapa yang duluan mengisi satu masing-masing sheet tadi juga akan otomatis muncul selama ada koneksi internet ya. Jadi silakan nanti coba diisi terlebih dahulu. Setelah diisi, ya kalian cari minimal 1, 2, minimal 2 atau 3 lah. Nah, setelah itu coba dibuat resume salah satu saja sebagai tugas mandirinya. Kalau begitu itu saja mungkin ya, kalau memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya rasa bisa kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini. Sebelum saya tutup, masih adakah yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Saya persilakan.
Nah, mungkin untuk yang pertemuan kedua Pak, kalau emang ini atau kalau nggak ada recordnya dibagi untuk PPT-nya Pak. Iya, yang pertemuan 2 sepertinya recordingnya terputus kemarin tuh, jadi enggak penuh dia. Jadi mungkin PDF-nya akan saya share di portal saja nanti. Baik Ya, Pak, baik. terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kalau begitu saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf untuk segala salah dan kurang. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Pak.